Melihat kejadian tersebut, Sinta sembari berteriak menuju ke arah para lelaki itu yang sedang menghadap ke Ratu Dewi Danastri. "Apa yang sedang kalian bicarakan? Aku tidak menerima kedatangan kalian di sini. Cepat pergi dari sini. Kebetulan sekali perasaanku sedang tidak enak. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan," ucap Sinta berteriak sembari berjalan ke arah mereka. Mendengar teriakan Sinta, ketiga tentara atau penjaga dari kerajaan sebelah langsung membalikkan badan menghadap Sinta sembari menunduk dan memberikan jalan saat Sinta hendak berjalan lurus menuju kursi di sebelah singgasana sang Ratu Dewi Danastri. "Kalian mendengar apa yang dikatakan putriku itu? Sebaiknya kalian segera pergi dari sini, sebab perkataanku pun tidak akan dia dengarkan apabila dia sudah mengatakan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja," ucap Ratu Dewi Danastri memperingatkan mereka. Melihat dari ucapan Ratu Dewi Danastri, menandakan sebenarnya sudah sejak lama mereka di sini. Sang ratu memang tidak suka dengan kehadiran mereka, dan terlihat juga sang ratu sudah tidak begitu ambisius untuk menggabungkan kedua kerajaan ini. Mungkin karena ada pertimbangan lain yang membuat sang ratu berubah pikiran. Sinta yang sudah duduk di sebelah singgasana sang ratu menatap tajam kepada tiga tentara atau penjaga dari kerajaan sebelah itu. Tiga tentara itu sama sekali tidak mau melihat ke arah sang ratu dan Sinta. Semenjak Sinta datang dan hanya tertunduk saja, menurut Sinta itu adalah tata acara memperlakukan calon ratu dari kerajaan mereka. Dan sosok wajah sang calon ratu hanya boleh dilihat oleh pangeran yang akan menjadi suaminya. Mengetahui hal tersebut, Sinta kemudian bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah salah satu tentara penjaga itu. Tangan Sinta langsung mengarah ke arah dagu tentara tersebut dan memaksanya untuk melihat ke arahnya. Tentara tersebut sempat menahan kepalanya untuk mengarah kepada Sinta. Namun Sinta yang terus memaksa dengan terus menekan dagu tentara tersebut membuatnya akhirnya saling berhadapan. "Hei, lihat wajahku!" ucap Sinta membentak tentara itu. Namun, walau wajah mereka sudah saling berhadapan, tentara itu tetap tidak mau menatap ke arah Sinta. Matanya dipejamkan sebagai tanda penolakan untuk melihat atau menatap Sinta. Melihat respon dari tentara itu yang tidak mau menatap matanya, Sinta kemudian memberi pukulan tepat mengenai tengah-tengah perut tentara itu yang membuatnya tersungkur. Namun Sinta sama sekali tidak melepas tangannya dari dagu tentara tersebut. Hingga akhirnya, saat tentara itu merasakan kesakitan, otomatis mata tentara itu melihat ke arah Sinta dengan tatapan marah. "Nah, begitu. Lihatlah wajah ini dan katakan pesanku pada pangeranmu. Aku tidak akan sudi menikah dengannya," ucap Sinta dengan nada keras sembari meluapkan emosinya dengan mendorong kepala tentara itu hingga terjungkal ke belakang. Menatap wajah calon istri dari pangeran atau sebaliknya merupakan pelanggaran dalam adat mereka, hingga berhak seorang calon istri yang dijodohkan untuk menolak pernikahan yang sudah direncanakan itu. Setelah memberi peringatan dan pesan pada tentara itu, Sinta berbalik arah menuju kursi yang berada di samping singgasana sang ratu tadi. Sinta kembali ke kursi itu dengan wajah tersenyum puas karena ada alasan untuk menolak niatan lelaki itu untuk menikahinya. Setelah itu, ketiga tentara penjaga dari kerajaan sebelah itu pergi dari hadapan Ratu Dewi Danastri dan Sinta. Sementara itu, penasehat kerajaan Sinta langsung menghampiri sang ratu dan Tuan Putri Sinta, lalu mengatakan bahwa sang putri sudah berhak untuk menolak lamaran atau perjodohan ini, sebab salah satu tentara keamanan dari kerajaan sebelah telah melihat dan menatap wajah sang putri. "Wahai ibu, aku sudah berhak untuk menolak perjodohan ini. Maka aku nyatakan untuk tidak menikah dengannya, Bu," ucap Sinta dengan tegas pada ibunya. "Iya, aku paham akan apa yang kamu katakan itu. Aku pun sudah ada niatan untuk membatalkan perjodohan ini, sebab melihat beberapa faktor hanya akan menguntungkan mereka saja. Oleh karena itu,
Tadi mereka berdebat kuat denganku untuk terus melanjutkan perjodohan ini, ucap sang Ratu Dewi Danastri. Dan satu lagi, Bu, aku minta izinmu untuk menyerang Pangeran Adhikara, sebab dia sudah mencelakai Rian beserta keluarga dan orang dekatnya, ucap Sinta meminta izin pada sang ratu untuk membalas serangan lelaki yang menyerangku dan Mbah Margono yang diketahui namanya adalah Adhikara. Tidak, itu akan membahayakan kerajaan kita. Itu akan menimbulkan peperangan antara kerajaan, dan itu juga berbahaya untukmu. Kaum mereka sedikit lebih kuat dalam hal kekuatan, walau dalam strategi mereka kurang, ucap Dewi Danastri menolak permintaan Sinta untuk menyerang Adhikara. Tapi Bu, dia sudah mencelakai keluarga Rian. Apakah aku harus tetap diam saja? Sementara itu juga adalah tugasku, ucap Sinta tetap dengan pendiriannya untuk ingin menyerang Adhikara. Tunggu, ibu mencoba bernegosiasi dengan pihak kerajaan itu, ucap singkat Dewi Danastri menjawab keinginan putrinya. Dengan wajah kesal, Sinta kemudian pergi dari ruang singgasana ibunya itu. Sebenarnya Dewi Danastri pasti mengetahui apa yang akan dilakukan Sinta setelah penolakan permintaannya itu. Oleh sebab itu, Dewi Danastri memerintahkan beberapa pengawal istananya untuk memantau pergerakan Sinta. Dan apabila dia akan pergi untuk menyerang Pangeran Adhikara, pengawal istana diharapkan bisa menahan kepergian Sinta untuk pergi. Namun, perkiraan Dewi Danastri meleset. Sinta yang biasanya akan berdiam diri di kamarnya setelah permintaannya ditolak. Tapi pada saat itu selepas penolakan niatannya untuk menyerang, Sinta langsung pergi melesat ke arah kerajaan Adhikara ditemani sinar rembulan di langit berwarna jingga. Para penjaga kerajaan yang melihat Sinta pergi melesat tidak langsung menghentikannya karena belum mendapat perintah untuk menahan maksud kepergian Sinta. Dan setelah beberapa saat Sinta pergi, perintah itu baru turun pada para pengawal. Namun, karena mengetahui putri Sinta mereka sudah pergi sejak tadi, hal itu langsung dilaporkan pada sang ratu. Dan betapa terkejutnya Dewi Danastri mendengar kepergian anaknya itu sendirian. Dia hanya berharap semoga tidak terjadi apa-apa selanjutnya. Karena apabila Sinta menyerang dan Dewi Danastri mengirimkan prajuritnya untuk menyusuli Sinta, pasti akan ada kesalahan persepsi bahwa kerajaan Dewi Danastri akan menyerang kerajaan Adhikara. Sinta yang melesat dengan cepat menuju kerajaan Adhikara akhirnya melihat sebuah bangunan berwarna putih keabuan dengan beberapa ornamen berwarna merah yang terlihat megah dan mewah. Bangunan itu adalah sebuah kerajaan milik Adhikara. Beberapa pengawal kerajaan itu terlihat mengarahkan pandangannya ke arah Sinta untuk memastikan siapakah yang datang memasuki kerajaannya. Dan karena mengetahui yang datang adalah Sinta, maka para pengawal itu hanya membiarkan Sinta masuk ke dalam istana itu tanpa mengetahui maksud dan tujuan Sinta datang. Dan sepertinya pengawal yang ditemuinya di kerajaan Sinta sama sekali belum memberi kabar soal kejadian yang terjadi tadi. Sinta kemudian mendarat di sebuah pelataran yang akan menghubungkannya ke lorong untuk menuju ke ruang utama dari bangunan istana itu. Biasanya Adhikara dan petinggi lainnya sedang berkumpul di sana, sembari membicarakan hal-hal yang menurut Sinta adalah hal bodoh. Sinta memang beberapa kali datang ke kerajaan Adhikara untuk meminta pembatalan niatan Adhikara untuk menikahinya. Namun Adhikara selalu menolak rencana pembatalan itu. Sinta terus berjalan menuju ruangan yang biasa digunakan Adhikara untuk berkumpul dengan komplotannya. Hingga akhirnya Sinta menjumpai sebuah pintu besar dengan dua penjaga di depan yang memiliki perawakan tubuh ideal dan juga rupa yang juga tidak kalah menawan. Kedatangan Sinta di sana langsung membuat penjaga pintu itu langsung tertunduk dan hendak langsung membukakan pintu besar yang tertutup itu. Namun, belum sampai pintu itu terbuka, Sinta langsung memberikan hantaman pada pintu itu. Hingga pada akhirnya pintu itu terbuka dengan hentakan yang sangat keras. Kedua penjaga yang berada di sana pun dibuatnya terkejut sekilas melihat ke arah Sinta dan langsung menundukkan kepalanya lagi setelah Sinta melirik ke arah mereka.
Setelah pintu terbuka dengan sangat kasar akibat hantaman Sinta, beberapa orang yang berada di dalam ruangan itu pun langsung menoleh ke arah Sinta yang langsung berjalan lurus menuju ke arah Adhikara yang sedang duduk santai di singgasananya, sembari menikmati minuman yang berada di gelas berwarna emas yang sedang digenggamnya. Beberapa teman Adhikara yang sedang duduk di kursi panjang pun langsung berdiri dan menunduk mengetahui kedatangan Sinta. Dengan wajah serius, Sinta terus melangkah ke arah Adhikara. "Calon istriku datang lagi. Bagaimana? Apakah sudah kamu tentukan hari pernikahan kita?" Ucap Adhikara berdiri senang menyambut kedatangan Sinta. Sinta yang terus berjalan ke arahnya, mengambil sebuah vas bunga kecil berisi beberapa mawar yang berada di meja kecil di samping jalan menuju ke arah Adhikara. Sinta melangkah dengan senyuman getir yang di dalamnya terselip rasa emosi yang sangat memuncak. Entah mengetahui atau tidak, tapi Adhikara tetap merasa kegirangan atas datangnya Sinta yang langsung menemuinya lagi. "Lihatlah calon ratu kalian datang dengan senyuman dan membawakan bunga untuk calon suaminya." Dengan girang Adhikara menyambut Sinta yang berjalan ke arahnya. Namun sesampainya di hadapan Adhikara, Sinta kemudian mengambil bunga mawar yang berada di dalam vas bunga kecil itu. Bukan ingin memberikan bunga itu padanya, melainkan bunga mawar itu malah dibuangnya ke lantai. Dan vas bunga kecil itu dihantamkannya pada kepala Adhikara hingga membuatnya terluka pada bagian pelipis. Suara tawa kecil Adhikara yang syok dengan apa yang dilakukan Sinta sama sekali membuatnya tidak bisa berkata-kata. Teman-temannya yang berada di hadapan mereka pun hanya bisa menunduk dan sesekali melirik ke arah mereka. "Mulai malam ini, resmi aku dari kerajaanku menyatakan menolak perjodohan ini. Dan aku akan memberimu pelajaran atas apa yang kamu lakukan pada Rian dan keluarganya." Ucap Sinta mengatakan maksudnya datang. "Apa maksudmu menolak? Kau tidak bisa menolak begitu saja. Semua sudah disepakati." Ucap Adhikara sembari memegangi pelipisnya yang terluka. "Kau belum mendapat laporan dari pengawalmu yang kamu kirim tadi. Dia sudah berani menatapku. Dan secara adat bangsa kita, aku berhak menolak perjodohan ini. Ibuku Ratu Dewi Danastri pun merestui pembatalan perjodohan ini." Ucap Sinta dengan mata yang melotot ke arah Adhikara. Dengan tersenyum getir dan tertawa lirih, Adhikara memerintahkan penjaga yang berada di pintu untuk membawa pengawal yang dikirim tadi untuk menghadapnya. Dan setelah pengawal tadi dibawa ke hadapan Adhikara, mereka pun diinterogasi olehnya, dan apa yang dikatakan Sinta adalah benar adanya. Mendengar validnya informasi itu, Adhikara langsung merubah ekspresinya dan menanyakan, siapa yang berani menatap ke arah Sinta. Salah satu pengawalnya itu pun mengaku. Adhikara kemudian mendekat ke arah pengawal yang mengaku itu, memegang pundaknya dan memintanya untuk kembali ke tempatnya. Saat itu, posisi Sinta berada di depan singgasana milik Adhikara. Dan saat itu juga, setelah pengawalnya beranjak pergi, Adhikara memberi kode pada salah satu rekannya. Dan setelah mendapat kode dari Adhikara, salah satu rekannya itu bangkit dan mendekat ke arah pengawal yang beranjak pergi itu. Setelah rekan Adhikara tepat di belakang pengawal itu, diambillah sebilah pisau panjang yang berada di belakang punggung penjaga itu. Sinta yang memperhatikan dari tadi, kemudian memberikan peringatan pada pengawal itu untuk menghindar. "Awas, cepat menghindar!" teriak Sinta memberi peringatan. Namun, pergerakan rekan Adhikara itu sangat cepat, hingga dalam sekejap, terputuslah kepala dari pengawal Adhikara itu akibat tebasan sebilah pisau yang dilakukan oleh rekan Adhikara. Sinta yang hendak menolong itu terlambat, dan dengan cepat tangan Adhikara langsung melesat mengarah ke arah lehernya Sinta, dan mendorongnya hingga terhentak ke kursi singgasana Adhikara. "Hei Putri Sinta, maafkan aku harus berbuat seperti itu di hadapanmu, tapi mau bagaimanapun kamu tetap harus menikah denganku," ucap Adhikara menekan Sinta yang terpojok di kursi singgasana itu akibat tercekik Adhikara. Sinta yang berusaha melepaskan tangan Adhikara merasa kesusahan. Apa yang dikatakan oleh Dewi Danastri memang benar. Kekuatan dari bangsa Adhikara ini sedikit lebih kuat dari bangsa Sinta.
Jika kamu terus menolak dan memberontak, terpaksa aku akan mengurungmu di sini dan menjadikanmu tawanan di kerajaan ini, sehingga kerajaanmu akan tunduk kepadaku untuk membebaskanmu, ucap Adhikara dengan nada bengisnya. Jika kamu memang akan mengurungku, maka sebelum itu aku akan mengejarmu terlebih dahulu, ucap Sinta dengan nada menantang. Mendengar ucapan Sinta, emosi Adhikara semakin bertambah. Mata melototnya menandakan rasa amarah yang berkecamuk dalam dadanya. Sinta yang masih terpojok di kursi singgasana dengan cekikan Adhikara di bagian lehernya, kemudian menggunakan kakinya untuk memberi serangan balasan pada Adhikara. Di luar dugaannya, kaki Sinta mampu menghantam kepala Adhikara dengan cukup keras hingga membuatnya melepaskan cengkraman di leher Sinta dan terdorong sedikit menjauh dari Sinta. Mendapat kesempatan itu, Sinta langsung memberi jarak dengan melompat menjauh beberapa meter. Beberapa teman dari Adhikara mengamati pergerakan Sinta. Mereka tidak mencoba ikut campur dalam urusan ini, sebab yang menjadi lawan adalah calon dari ratu mereka. Adhikara yang baru saja mendapat serangan dari Sinta kemudian berdiri lagi seperti biasa, sambil sesekali memegangi kepala yang baru saja terkena hantaman kaki Sinta. Dari raut wajah Adhikara memancarkan bahwa serangan dari Sinta tadi merupakan serangan yang cukup kuat. Hebat juga seranganmu, Putri Sinta. Aku sebenarnya tidak mau seperti ini. Aku benar-benar mencintaimu. Dan niatanku memberi istrimu bukan semata-mata karena ingin wilayahku meluas dan kekuatan kerajaanku bertambah, apalagi pamor kerajaanku yang membaik. Tapi aku benar-benar tulus mencintaimu, ucap Adhikara sembari duduk di atas singgasananya. Tidak, Adhikara, rasa itu sama sekali tidak ada pada hatiku. Jadi tolong cukup sampai di sini dan kita lupakan semua, ucap Sinta bernegosiasi lagi. Sebenarnya, bangsa Adhikara ini tidak jauh beda dengan bangsa Sinta, walau pada hakikatnya mereka spesies yang sama. Mereka juga tidak begitu suka memulai perang, hanya saja apabila memang mengharuskan, maka mereka akan totalitas dalam berperang. Namun buruknya dari mereka adalah, apabila sudah mencintai atau menyukai sesuatu, mereka akan terus memperjuangkannya, apapun itu yang terjadi. Dan kesetiaan mereka tidak usah diragukan lagi. Sudah terlihat bagaimana Sinta selama ini. Apa? Kenapa tidak ada rasa itu untukku? Kamu masih berharap atas makhluk itu untuk mau denganmu dan kamu akan menunggu itu, Sinta? Kata Adhikara pada Sinta dengan ekspresi yang serius. Sinta hanya mengepalkan tangannya dan tertunduk tanpa menjawab. Ingat, Putri Sinta, kalian itu berbeda golongan. Dia itu manusia. Bangsa kita tidak boleh memiliki hubungan spesial dengan mereka. Adhikara mencoba menyadarkan Sinta atas hubungan yang menurut Adhikara salah. Kamu tidak akan mengerti apa yang kurasakan. Aku tetap akan bersamanya dan aku akan selalu dekat dengannya, tegas Sinta tidak memperdulikan perkataan Adhikara. Baiklah, kalau kamu terus memaksa seperti itu. Namun aku pun akan memaksakan perasaanku padamu. Padahal, andaikan kamu menerimaku, aku sama sekali tidak keberatan kalau kamu tetap bersamanya, ucap Adhikara yang kemudian bangkit dari singgasananya. Sudahlah, aku tetap memohon padamu untuk menghentikan niatan ini. Aku tidak akan bisa Belum selesai Sinta berkata, Adhikara tiba-tiba dengan gerakan cepat langsung berada di belakang Sinta dan menggenggam kedua tangan Sinta, kemudian mengikatnya dengan sebuah pusaka dari kerajaan Adhikara yang sulit untuk dilepaskan kecuali oleh yang menguncinya. Sinta terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan Adhikara padanya. Beberapa kali Sinta mencoba untuk melepaskan ikatan itu, namun hasilnya nihil. Yang ada tubuhnya malah terasa semakin lemas dibuatnya. Sebenarnya untuk ketampanan dari Adhikara, aku yakin apabila semua wanita menatapnya, pasti akan berebut untuk memilikinya. Sama halnya, apabila semua lelaki menatap Sinta, maka akan banyak dari mereka yang akan berebut memiliki Sinta juga. Jadi, menurutku, mereka apabila berjodoh sangatlah serasi dengan ketampanan dan kecantikan yang bisa disebut tiada tara. Namun, Sinta terus memaksakan untuk melepas ikatan dari Adhikara ini. Namun semakin lama semakin lemas tubuh Sinta dan akhirnya, saat Sinta akan ambruk, Adhikara langsung sigap
menangkap tubuh Sinta dan segera meminta teman-temannya untuk membawa Sinta ke sebuah ruangan dengan pintu teralis besi yang sangat kuat. Sambil dibantu teman-temannya membawa Sinta ke ruangan yang dimaksud itu. Dalam perjalanan ke sana, Adhikara berbisik mengatakan pada Sinta, "Maaf, aku terpaksa melakukan ini karena aku cinta padamu." Sedangkan Sinta yang lemas hanya bisa meliriknya dengan kesal. Sesampainya di ruangan yang diminta Adhikara, Sinta kemudian ditidurkan pada sebuah ranjang mewah yang berada di ruangan itu. Fasilitas yang ada di dalamnya pun sangat lengkap dan mewah, cukup untuk membuat nyaman siapapun yang tinggal di ruangan itu. Setelah menidurkan Sinta di atas ranjang itu, teman-teman Adhikara yang membantunya itu diminta untuk segera keluar terlebih dahulu. Sementara Adhikara masih berada di dalam sana mengatakan pada Sinta, "Untuk sementara kamu di sini dulu. Aku berharap kamu bisa menerimaku." Setelah Adhikara mengatakan itu pada Sinta, Adhikara pun melepaskan tali yang mengikat Sinta. Setelah ikatan itu terlepas, dengan cepat kekuatan Sinta mulai kembali. Saat kekuatannya mulai pulih, Sinta berniat untuk menyerang Adhikara dengan pusaka andalannya yang disimpannya di dalam perut Sinta. Namun di saat itu juga dengan cepat Adhikara sudah berada di luar sisi pintu dan menutupnya dari luar. Pintu jeruji besi itu yang akan menghalangi Sinta untuk keluar dari ruangan itu. Saat pusaka andalan Sinta sudah keluar, yaitu pedang panjang berwarna biru, dengan sekuat tenaga Sinta mengayunkan pedang itu untuk menghancurkan pintu jeruji besi itu. Namun sayangnya, beberapa kali tebasan yang diayunkan Sinta sama sekali tidak membuat goresan sedikit pun pada pintu itu. "Kamu diam di sini dulu ya. Aku akan memperjuangkan cintaku padamu. Dan aku berharap selama kamu berada di sini, kamu bisa membuka pintu cinta itu padaku," ucap Adhikara pada Sinta. "Cepat keluarkan aku!" Dengan mata melotot, Sinta meminta Adhikara mengeluarkannya. Setelah itu Adhikara sama sekali tidak menjawab perkataan Sinta dan langsung berlalu pergi meninggalkan Sinta sendirian di ruangan itu. Adhikara juga tidak lupa meminta pelayannya untuk memperhatikan apa yang diinginkan oleh Sinta, baik dari segi makanan, pakaian, atau apapun itu. Adhikara meminta untuk dipenuhi dengan harapan Sinta tahu betapa cintanya Adhikara pada Sinta. Adhikara kemudian memerintahkan penasehat kerajaannya untuk mengirimkan kabar keberadaan Sinta yang berada di kerajaannya pada Ratu Dewi Dhanastri dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena Sinta akan diperlakukan baik di sini dan mungkin akan berada di sini selama beberapa hari. Merespon hal tersebut, dari kerajaan Ratu Dewi Dhanastri kemudian mengirimkan beberapa pengawal kerajaan untuk pergi ke sana dan bernegosiasi memulangkan Sinta. Namun beberapa hari melakukan negosiasi, tidak ada penawaran yang bisa membuat Sinta kembali, kecuali putusan Sinta sendiri untuk menuruti keinginan dari Adhikara, yaitu menikahinya. Dan oleh sebab itu, Ratu Dewi Dhanastri kemudian menemui Abhimantra dan aku saat itu. Namun tidak langsung meminta hari itu juga aku dan Abhimantra untuk mencoba bernegosiasi dengan kerajaan Adhikara. Itulah sedikit cerita dari sisi Sinta. Kita akan kembali dari sudut pandangku. Setelah Mbah Margono datang pada malam hari itu dan berhasil membuatku bete karena tingkahnya yang ada-ada saja, ditambah fileku yang tidak tersimpan, malah Mbah Margono numpang makan di tempatku larut malam begini. Ternyata Mbah Margono juga membawa sebuah informasi yang mungkin nantinya akan mempermudah aku membawa Sinta kembali. Alhamdulillah Yan, Mbah kenyang banget sekarang. Dengan bersender pada kursi dan mengambil secangkir minuman, Mbah Margono terduduk lemas kekenyangan. Ya untung aja Mbah masih ada sisa nasi. Kalau enggak ya cuma makan gorengan aja toh, bakal naik kolesterolnya, ucapku santai sembari menonton TV. Jangan kusem gitulah Yan mukamu. Mbah datang ke sini juga ndak ngasal lo, apalagi selarut ini, ucap Mbah Margono memperhatikan raut wajahku. Yalah Mbah, aku ini kusem gini bukan karena kedatangan Mbah Margono, tapi hasil kerjaku yang hilang karena meteran turun barusan dan belum disimpan kerjaanku, ucapku lesu sambil terus melihat ke arah TV. Biasa Mbah itu, teledor.
Harusnya udah tahu rawan hilang, tapi kerjaan gak pernah sambil disimpen, ucap Via nimbrung obrolan sembari terus mengebut lemburan. Oh ya, buat yang pengen tahu hasil karya dari desainnya Mbak Via, masuk aja ke Instagram ya. Nama Instagramnya beliau Avia_modiste. Atau nanti kalau saya tidak lupa, saya sertakan di deskripsi ya. Kita lanjut. Walah, gak popoyan. Nanti kan muncul lagi tuh cerita di otakmu. Kan banyak yang perlu diceritain kan? Jawab Mbah Margono mencoba menghiburku. Iya, memang banyak Mbah. Cuma kan banyak banget, makanya jadi susah. Takutnya kecampur-campur jadi satu, padahal beda peristiwa, ucapku yang terus lesu. Sudah, nanti ikut Mbah saja. Mbah ada sesuatu buat dilihatin, dan ini nanti ada hubungannya sama... Mbah Margono mulai memberitahuku maksud kedatangannya. Ada hubungannya sama siapa Mbah? Jangan bikin penasaran gitu loh. Ucapku mulai tertarik dan penasaran. Sinta, ucap lirih Mbah Margono. Mendengar Mbah Margono mengatakan nama Sinta, aku jadi mulai tertarik dengan apa yang akan Mbah Margono tunjukkan padaku. Dan setelah itu juga Mbah Margono mengatakan untuk bermalam lagi di sini, untuk menunjukkan hal itu padaku. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Via memutuskan untuk pergi tidur lebih dahulu, sementara aku sedang ngobrol dengan Mbah Margono sejak tadi. Beberapa hal aku obrolkan dengan Mbah Margono, termasuk dengan makhluk yang aku lihat tadi. Makhluk yang sepertinya belum pernah aku lihat sama sekali. Dan aku mengatakan pada Mbah Margono, barangkali dia tahu makhluk apa yang aku temui, karena dia termasuk orang yang suka mengoleksi makhluk-makhluk aneh. Mbah Margono kemudian mengajakku untuk ke ruang meditasi. Mbah Margono meminta untuk pindah ke ruang meditasi karena aura di sana lebih positif dan bisa menjaga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi atau meredam aura negatif yang akan menyerang. Setelah kita pindah ke ruang meditasi yang biasa aku gunakan, Mbah Margono mulai menanyaiku tentang mimpi beberapa hari yang lalu yang sempat aku alami. Dan sempat juga aku ceritakan pada Mbah Margono, gambaran pada mimpi itu ternyata nyata adanya, apa yang aku lihat soal Sinta. Aku langsung antusias dengan apa yang akan disampaikan oleh Mbah Margono. Jika memang Sinta sedang dalam keadaan terkurung seperti dalam gambaran mimpiku, maka aku sangat ingin menolongnya. Jadi beginian, mimpi yang kamu lihat soal Sinta itu sepertinya benar adanya. Mbah kemarin mendapat sebuah info dari salah satu perewangan Mbah, dan itu valid. Ucap Mbah Margono mengatakannya dengan serius. Terus bagaimana cara ngeluarin Sinta Mbah? Tanyaku penasaran. Jangan terlalu buru-buru Yan. Tunggu apa yang dikatakan oleh Ratu Dewi Danastri. Kita ndak iso asal bertindak, karena ini menyangkut keamanan dua kerajaan. Ucap Abimantra yang tiba-tiba muncul di antara kita yang sedang duduk bersila di ruang meditasi. Melihat kedatangan Abimantra yang tiba-tiba, aku pun langsung terdiam tidak bisa menjawab, karena memang dalam ambisiku ingin sekali sesegera mungkin mengeluarkan Sinta dari ruangan itu apabila itu benar adanya. Benar apa yang dikatakan Raden Abimantra. Kita tidak bisa melakukan sesuka hati kita. Ini bukan soal ego kita untuk mengeluarkan Sinta. Mbah juga akan menunjukkan sesuatu. Ini untuk persiapan saja dan hanya digunakan pada saat yang tepat untuk mendesak saja. Ucap Mbah Margono setuju dengan Abimantra, dan dia juga menunjukkan benda yang dia bawa. Mbah Margono kemudian mengeluarkan sebuah tali anyam berserat hitam yang dikeluarkan dari kantong yang dibawanya. Tali anyaman itu bukanlah tali biasa, terlihat dari aura yang dikeluarkannya. Setelah Mbah Margono mengeluarkan benda yang dibawanya tersebut, dari raut wajah Abimantra menggambarkan rasa ketidaksukaannya pada apa yang dibawa itu. Dengan kepala digelengkan, Abimantra menegaskan bahwa benda itu tidak sepatutnya dibawa atau diambil dari tempat asalnya. Mbah Margono yang menyadari gerak-gerik dari Raden Abimantra kemudian menjelaskan bahwa benda tersebut dia dapatkan dari pertapaannya beberapa bulan lalu. Kalau nggak salah Mbah Margono itu bertapa saat Mas Rian dan Pak Harjo membebaskan sukma seseorang itu ya. Yang di dalam kisah itu yang udah saya upload videonya, judulnya
pengkhianatan jin leluhur. Dan dari pertapa itu Mbah Margono ternyata mendapat, sesuatu itu. Dan memang sebenarnya bukan benda itu yang ingin didapatkan oleh Mbah Margono. Namun menurut penuturan Mbah Margono, beliau hanya mengikuti petunjuk dari leluhurnya untuk mengambil benda tersebut. Dan tali anyaman berserat itulah yang didapatkannya. Di saat inilah ternyata mungkin benda itu bisa digunakan. Jika memang begitu caramu mendapatkan benda itu, yang kuminta jangan kamu gunakan kecuali memang benar diperlukan, ucap Abimantra memperingatkan Mbah Margono. Mendengar apa yang dikatakan Abimantra, Mbah Margono hanya mengangguk tanda setuju apa yang dikatakan itu. Pertemuan pada malam hari itu dengan Mbah Margono selesai pada pagi hari, 2 jam sebelum waktu subuh. Karena sudah terlalu larut, aku meminta Mbah Margono untuk bermalam di rumahku sekalian saja. Setelah itu aku lanjutkan untuk tidur, mengisi energi untuk aktivitas esok hari yang tinggal beberapa jam lagi. Beberapa jam saat aku sedang tertidur, Via berjalan cepat dan masuk ke kamar untuk membangunkanku. Dengan nada tergesa, dia membangunkanku, sedangkan aku yang baru saja tertidur terpaksa harus bangun lagi setelah itu. Dengan mata yang masih sepet, dengan malasnya aku membuka mata dan menanyakan apa yang terjadi pada Via. Dia mengatakan bahwa suara langkah kaki di lantai 2 terdengar lagi, namun lebih intens dan ada sedikit suara pergerakan benda di lantai 2. Aku kemudian menanyakan, apakah Mbah Margono masih ada di rumah? Via menjawab, Mbah Margono sedang terlelap di sofa ruang tengah. Aku kemudian bangkit dari kasurku dan berencana untuk melihat lagi ke lantai 2, memastikan sumber suara yang didengar Via, dan berharap semoga asal suara itu bukan dari sesuatu yang sama seperti tadi malam. Aku mulai berjalan untuk memastikan suara itu di lantai 2. Saat aku melewati ruang tengah, aku sama sekali tidak melihat adanya Mbah Margono, yang kata Via sedang tertidur di sofa panjang di ruang itu. Hanya selimut yang berantakan, belum dilipat, tergeletak di atas sofa. Udara dingin menerpa tubuhku saat aku berada di ruang tengah itu. Via yang menyusulku dari belakang dan hendak mengambil air wudhu juga merasakan perubahan suhu dan terpaan angin yang tiba-tiba ada di ruangan tersebut. Masya Allah mas, kok tiba-tiba dingin gini ya? Padahal barusan biasa aja pas keluar dari kamar, ucap Via sembari terus melangkah menuju kamar mandi. Iya Nduk, ini dingin banget. Di luar angin kencang mungkin. Mbah Margono mana? Ucapku pada Via sembari menanyakan keberadaan Mbah Margono. Tadi di situ kok mas, coba cari di atas. Mungkin Mbah Margono ke sana. Sembari terus berjalan ke kamar mandi, Via menjawab pertanyaanku. Tanpa bertanya lagi, aku kemudian pergi ke lantai 2 untuk memastikan keberadaan Mbah Margono. Dalam perjalanan ke lantai 2, aku haruslah melewati dapur rumahku. Keadaan di sana masihlah sangat gelap, namun memang benar. Sepertinya Mbah Margono berada di atas. Terlihat saat aku menoleh ke atas, ada sebuah pergerakan bayangan, walau keadaan di lantai 2 masih dalam keadaan gelap. Aku langkahkan kakiku melalui ubin dapur. Beberapa langkah aku jejakkan kakiku di dapur. Beberapa saat itu juga kakiku seperti merasakan ada yang merambat naik ke kakiku. Sebuah makhluk kecil namun berjumlah sangat banyak. Beberapa kali aku usap dengan tanganku dan berpikiran kalau itu hanyalah semut yang tidak sengaja naik ke atas kakiku. Namun, semakin aku bersihkan, semakin banyak pula yang naik melalui kaki yang sebelah. Setelah itu aku meraih saklar untuk menyalakan lampu yang berada di dapur. Seketika cahaya yang berasal dari lampu merangsak mengusir gelap yang ada di dapur. Semua terlihat cerah dan terang. Namun hanya satu yang tidak berubah. Warna ubin lantai yang seharusnya berwarna abu-abu nampak masih berwarna hitam dengan motif abu-abu. Masih dengan rasa kaki yang dikerumuti sesuatu yang merambat, aku memastikan warna ubin di dapur itu, dan memang benar berubah warna menjadi hitam bermotif abu. Hanya saja, saat dipastikan dan dipertajam penglihatanku, warna hitam itu berasal dari ribuan semut yang bergerombol memenuhi lantai dapur. Wajah panik mulai nampak padaku. Sembari membersihkan semut yang naik ke atas, aku meraih sebuah sapu untuk membersihkan semut-semut yang ada di lantai itu. Setelah aku sapu setiap sudut lantai dapur, akhirnya bersih kembali.
Dan setelah itu aku langsung menyusul Mbah Margono yang berada di lantai 2. Lampu yang belum dinyalakan masih membuat kegelapan menguasai ruangan itu. Semburat cahaya bulan yang menerobos masuk dari celah jendela memberikan siluet Mbah Margono yang sedang berdiri dengan tegak membelakangiku dan sedang berhadapan dengan sesuatu yang memiliki tubuh tinggi besar. Dan setelah diperhatikan, makhluk tersebut sangat mirip dengan yang kulihat semalam. "Bah, itu makhluk yang semalam, Bah," ucapku memberitahu Mbah Margono. Mbah Margono hanya diam sembari memberi kode menggunakan tangan, memintaku untuk tetap diam di posisiku. Aku yang masih emosi karena garapan tulisanku hilang akibat ulah makhluk tersebut. Tanpa berpikir lama, aku kemudian maju mendekat ke arah Mbah Margono, berniat untuk mendekat pada Mbah Margono. Namun saat aku sedang berjalan mendekat ke arah Mbah Margono, entah apa yang dilakukan oleh Mbah Margono, dari kejauhan tubuhku terasa dihentakkan oleh sesuatu yang bersamaan dengan tangan Mbah Margono yang diarahkan padaku. Hentakan itu membuatku sedikit terdorong hingga terjatuh di kursi dan membuatku tertuduk di atasnya. Setelah ibaratnya dipaksa duduk oleh Mbah Margono, Mbah Margono kemudian memberi kode lagi dengan tangannya memintaku untuk diam dan duduk di sana tanpa melihatku. Terlihat makhluk yang kulihat sebelumnya dan kini berhadapan dengan Mbah Margono. Mbah Margono berdiri dengan santainya seolah sedang berkomunikasi dengannya secara batin. Makhluk tersebut pun hanya diam dan sesekali melakukan pergerakan kepala seolah saat berkomunikasi dengan Mbah Margono. Makhluk tersebut memantau keadaan sekitar. Saat Mbah Margono sedang berkomunikasi dengan makhluk itu, tiba-tiba wangi semerbak menyebar ke seluruh ruangan itu. Berbarengan dengan itu, makhluk yang sedang berkomunikasi dengan Mbah Margono tiba-tiba pergi begitu saja, seolah takut dengan datangnya harum semerbak yang tiba-tiba datang itu. Aku yang sudah paham dengan wangi semerbak ini, memang mirip dengan wangi Sinta, namun bukan dia. Sosok lelaki yang akan menjadi lawanku tiba-tiba sudah berdiri di salah satu sudut ruangan. Dia dengan santai berdiri, bersender pada dinding tembok, mengamati aku dan Mbah Margono yang dari tadi berhadapan dengan sesosok makhluk. Semakin ramai rumah ini dengan makhluk yang berdatangan ya. Ucap sosok lelaki itu yang kemudian melangkah menuju ke arah jendela. Melihat kedatangan sosok lelaki itu, aku langsung berdiri dari posisi terdudukku tadi. Aku mendekat pada Mbah Margono dan mengatakan bahwa itu adalah lelaki yang aku ceritakan tempo hari, dan dialah yang mengurung Sinta di dalam mimpiku. "Apa yang kamu mau? Di mana Sinta sekarang?" ucapku bertanya maksud dia kemari dan menanyakan di mana Sinta berada. "Segala pengorbanan akan dilakukan untuk cinta sejatinya," ucapnya melihat ke arah luar jendela membalas pertanyaanku. "Aku akan merebut kembali Sinta dari kurunganmu. Ingat ucapanku." Ucapku menantang pada lelaki itu. Mendengar ucapanku itu, dia langsung menoleh ke arahku dengan tatapan tajam dan kemudian bertanya padaku, "Terus, apa yang akan kamu lakukan jika Sinta sudah kembali padamu? Yang ada dia akan semakin tersiksa karena perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Kamu tidak akan tahu betapa beratnya dia menahan rasa yang ada di dalam hatinya," ucap lelaki itu dengan tatapan serius memandangku. "Lantas jika bersamamu bukanlah sama saja, dia malah lebih tersiksa lagi. Dia harus bersama dengan orang yang tidak dia suka dan harus hidup terkurung di dalam istanamu," tanyaku pada lelaki itu. Dia hanya terdiam, tak mampu menjawab apa yang kukatakan. "Setidaknya jika dia bersamaku, dia bersama orang yang bisa membuatnya nyaman. Kamu juga tidak tahu betapa beratnya hati ini. Mungkin yang aku rasakan ini adalah rasa yang sama dengan apa yang Sinta rasakan. Kamu tidak akan tahu persoalan dan perasaan kami berdua. Jika memang benar semua masalah ini berasal dari sebuah perasaan, maka kaulah yang tidak memahami perasaan dari seseorang yang kau suka." Ucapku sedikit keras, tegas padanya dan mengutarakan isi hati ini. Mbah Margono hanya diam dan memantau percakapan dari kita berdua. Dia mengetahui ini urusan soal perasaan, bukan sekedar masalah biasa. Tidak selayaknya Mbah Margono mencampuri urusan yang dia anggap cukup vital dalam masalah ini. "Ya Allah, ini kok banyak sekali semut di dapur. Datang dari mana ya?" teriak Via dari lantai 1.
Semua teralihkan dengan teriakan dari Via yang mengetahui di dapur terdapat gerombolan semut yang sebenarnya sudah aku bersihkan dari tadi. Semua gangguan ini akan terus bermunculan jika kau tidak melepaskan Sinta. Dan selama dia menolakku, keluarga ini akan terus mendapatkan gangguan. Ucap lelaki itu memberi ancaman padaku. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Rian, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum, saya pamit.